Dan saat ini kita telah masuk ke bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum, dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari mulai Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dari 12 bulan tersebut kata Allah ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang agung, 4 bulan yang istimewa. Apa 4 bulan tersebut? Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya 3 berurutan dan 1 terpisah. 3 yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Hari ini kita berada di salah satu bulan tersebut, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, pesan Allah dari ayat tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian membolimi diri kalian sendiri. Artinya zalim terhadap diri kita yaitu tidak menempatkan diri kita pada tempatnya. Itu namanya zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di ayat tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian membolimi diri kalian sendiri. Jangan tidak menempatkan diri kalian pada tempatnya. Artinya kalian ini manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah macam-macam ya. Enggak mesti sholat doang, enggak mesti puasa doang, enggak mesti zakat doang, enggak mesti haji atau umrah doang, enggak. Walaupun kadang-kadang amaliyahnya itu, perbuatannya itu kelihatannya perkara dunia, tapi kalau kita niatkan untuk akhirat itu jadi ibadah. Kerja, usaha, cari duit, kelihatannya perkara dunia. Tapi kalau diniatin itu semua untuk ibadah, untuk mencari nafkah, untuk mencari harta yang halal. Sebab kalau punya harta yang halal, bisa menjaga diri dari kehormatan. Enggak minta-minta, ya, bisa ngejaga diri dari perkara-perkara yang enggak baik. Bisa juga hartanya digunakan untuk infak, sedekah, dan lain sebagainya. Maka kerjanya, usahanya, cari duitnya tadi menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat ibadah. Jadi segala aktivitas kita usahain tujuannya yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu tidurnya kita ya. Tidur, kenapa tidur? Ya, biar nanti nyari nafkahnya seger, karena nyari nafkah kewajiban. Biar nanti ibadahnya, sholatnya seger, biar ninggalin maksiat. Kalau melek bawaannya maksiat mulu. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang bisa jadi wali dia dari jalur tidur ya. Kenapa? Karena ninggalin maksiat sebab tidurnya. Nah, tapi jangan dijadiin dalil, ntar tidur mulu di rumah lagi ya. Pengen jadi wali tidur mulu, kenapa? Pengen ninggalin maksiat. Jadi apapun yang kita kerjakan, selama itu tujuannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah. Oh, berarti kita kudu sholat terus-terusan. Nggak boleh kita kerja, nggak boleh kita usaha, nggak boleh kita cari dunia. Boleh, asalkan niatnya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Nah, untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita tidak tempatkan diri kita pada tempatnya, artinya tidak kita gunakan umur kita untuk beribadah, aktivitas kita sehari-hari untuk mengharap ridho Allah, berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, Allah pesan, jangan sampai kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Berarti bulan-bulan yang lain boleh dong, Bib? Bukan. Maksudnya di bulan-bulan yang mulia ini harus lebih ditekankan lagi. Sebab kalau kita melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya bakal berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita beramal soleh, ibadah di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala bakal lipat gandakan pahalanya. Makanya kata Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau bilang, "Idza ahabballah 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawaidil a'mal." Tanda seorang hamba dicintain sama Allah, maka si hamba tersebut bakal dibuat beribadah di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya, maka si hamba tersebut bakal dibuat berbuat dosa di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita kumpul di bulan yang mulia dan kumpul dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah sehingga kita bisa terus hadir di majlis yang mulia ini sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.